Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Rizky Al-Ghifari, NIM 0607-1282-126061 dari kelas Indralaya. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Baiklah, pada video materi kali ini kami akan membahas mengenai konsep kerja dalam proses serta konteks kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum memulai materi kita kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Putri Ananda, yang kedua ada Jericho Rizky Al-Ghifari, saya sendiri selaku moderator, yang ketiga ada Khairani, yang keempat ada Rizka Utami, dan yang kelima ada Tiara Salma. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Tiara Salma. Kepada Tiara Salma, saya persilahkan. Halo semua, kenalin nama saya Tiara Salma. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari psikologi industri. Namun sebelum itu kita harus paham dulu nih terlebih dahulu makna dari psikologi dan makna dari industri. Seperti yang telah kita pelajari, psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik yang bisa diamati ataupun tidak. Nah, contoh dari tingkah laku yang tidak bisa diamati itu seperti proses mental, berupa pikiran, perasaan, niat, atau motif. Selanjutnya, makna dari industri itu sendiri adalah menurut KBBI, industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya seperti mesin. Nah, setelah mengetahui makna dari kedua hal tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan jika definisi dari psikologi industri itu merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan manusia dengan dunia kerjanya. Oh ya, psikologi industri ini memiliki peran yaitu seperti pemilihan karyawan, pelatihan karyawan, dan penilaian kinerja karyawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Putri Ananda. Kepada Dea dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ananda dengan NIM 0607-1182-126015. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian konsep kerja. Menurut Yaktinisasi tahun 1994 mendefinisikan bekerja sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Dan dalam pelaksanaannya, mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerja atau bekerja adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesadaran untuk melakukan aktivitas dan paham akan tujuan yang akan diraih merupakan hal yang penting dalam bekerja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairani. Kepada Khairani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup psikologi industri. Ada 4 bidang utama ruang lingkup dari psikologi industri. Yang pertama adalah psikologi personalia. Psikologi personalia ini berkaitan dengan bidang analisis jabatan, rekrutmen, seleksi karyawan, sistem upah gaji, pelatihan karyawan, juga evaluasi kinerja karyawan. Biasanya psikolog yang terlibat dalam bidang ini mengembangkan tes baru atau memilih tes yang sudah ada untuk menyeleksi dan mempromosikan karyawannya. Kemudian mereka juga mengembangkan instrumen penilaian kinerja untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua ada psikologi organisasi. Bidang ini berkaitan dengan isu-isu tentang kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi. Psikolog yang terlibat dalam bidang ini seringkali melakukan survei sikap karyawan untuk mendapatkan ide tentang kelemahan dan kekuatan organisasi dari sudut pandang karyawannya. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Psikolog yang berminat terhadap bidang pelatihan dan pengembangan ini seringkali melakukan pengkajian terhadap metode-metode yang tepat untuk melatih dan mengembangkan karyawannya. Mereka biasanya bekerja di departemen pelatihan dan terlibat dalam kegiatan mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan.
mengembangkan program pelatihan, dan juga mengevaluasi efektivitas pelatihan. Yang keempat, ada ergonomi. Para psikologi di bidang ini memfokuskan diri pada desain pekerjaan, interaksi manusia dan mesin, juga kelelahan atau stres fisik. Mereka seringkali bekerja sama dengan para insinyur dan profesional teknik lainnya untuk membuat suatu pekerjaan menjadi lebih aman dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh psikologi dalam bidang ergonomi ini antara lain mengkaji jadwal kerja yang optimal dan merancang desain kursi yang aman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Rizka Utami. Kepada Rizka Utami dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu implementasi dari konsep kerja. Yang pertama itu yaitu reproduksi material, di mana dengan bekerja manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan yang ia miliki, itu bisa menunjang finansial sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Yang kedua yaitu integritas sosial, di mana jika seorang manusia memiliki suatu pekerjaan, maka ia akan mendapatkan status di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengembangan diri. Dengan bekerja, manusia itu dapat dengan kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya serta mencapai tingkat kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri, sehingga ia bisa berkarya di bidang yang ia minati dan bisa mengaktualisasikan dirinya dengan optimal. Baiklah, materi terakhir sudah dibacakan. Saya, Jericho Rizky Algifari, selaku moderator dari kelompok 1, pamit undur diri.